of Indonesia's presidential election shows that candidate Susilo Bambang Yudhoyono has more than 50% of the votes. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disapa SBY adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia yang menjabat selama 2 periode, dari tahun 2004 hingga 2014. Beliau lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. Dikenal sebagai sosok yang cerdas, berwibawa, dan berkarakter tenang, SBY memiliki latar belakang militer yang kuat sekaligus kemampuan akademik yang luas. Selama masa kepemimpinannya, SBY berperan penting dalam memperkuat stabilitas nasional, meningkatkan ekonomi, dan mendorong reformasi birokrasi. Melalui kepemimpinan dan keteladanannya, SBY menjadi contoh nyata penerapan nilai-nilai berakhlak dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sosoknya menginspirasi para ASN untuk bekerja dengan semangat pelayanan, integritas, profesional, dan tanggung jawab demi Indonesia yang lebih maju. Bapak SBY berorientasi pada pelayanan yang dibuktikan dengan adanya kebijakan dan program yang menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti mendorong aparatur negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menginisiasi penghargaan untuk unit pelayanan publik terbaik. Ia juga menekankan pentingnya mengubah paradigma dari budaya dilayani menjadi budaya melayani dan fokus pada kesejahteraan rakyat. Bapak SBY juga menekankan agar pelayanan publik tidak didiskriminatif, dilaksanakan dengan terus-menerus dan berkelanjutan. Nilai yang kedua adalah akuntabel. Dari curahan Bapak SBY melalui Twitternya, beliau tampak mencerminkan sifat tanggung jawabnya kepada rakyatnya, di mana saat kepemimpinan Bapak Jokowi, beliau selalu disalahkan, namun beliau tetap legowo dan mau bertanggung jawab jika selama kepemimpinannya dianggap kurang baik. Susilo Bambang Yudhoyono dikenal sebagai pemimpin yang berilmu, cerdas, dan berpikir strategis. Ia merupakan lulusan terbaik Akabri, menempuh pendidikan magister di luar negeri, dan meraih gelar doktor, menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan kompetensi diri. Dalam kepemimpinannya, SBY selalu mengutamakan keputusan berbasis data dan analisis yang matang. Misalnya, saat menangani krisis ekonomi global tahun 2008, ia juga mendorong reformasi birokrasi agar ASN bekerja profesional dan berorientasi kinerja. Keteladanan SBY mencerminkan bahwa menjadi kompeten berarti terus belajar, berpikir rasional, dan melaksanakan tugas dengan keahlian serta tanggung jawab tinggi demi memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Presiden SBY merupakan sosok yang sopan, santun, dan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Terbukti dengan menghadiri setiap kegiatan keagamaan lintas agama. Beliau mengatakan, setiap agama mencintai kedamaian dan hidup berdampingan secara harmonis. Beliau juga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Bapak SBY juga berhasil menyelesaikan konflik berkepanjangan di Aceh melalui perdamaian Helsinki tahun 2005. Hal ini sejalan dengan nilai harmonis dalam berakhlak, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nilai loyalitas Susilo Bambang Yudhoyono terlihat dari kesetiaan yang teguh pada konstitusi, ideologi Pancasila dan NKRI, serta komitmennya untuk menjaga persatuan nasional dengan mengutamakan solusi damai dalam menyelesaikan konflik. Loyalitasnya juga ditunjukkan melalui kemampuan mengelola kekuasaan secara etis, menegakkan moralitas politik, dan memegang teguh prinsip-prinsip yang benar demi mencapai tujuan. SBY menunjukkan loyalitasnya dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan dan selalu berpegang teguh pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam setiap kebijakan. Sebagai seseorang yang berlatar belakang militer, beliau selalu menjaga nama baik, harkat, dan martabat kesatuan kemiliterannya. Beliau juga berupaya keras menjaga nama baik institusi dan negara, serta menunjukkan komitmen pada prinsip-prinsip keadilan yang sejalan dengan definisi loyal dalam konteks core values ASN. Sejak awal karir di dunia militer, Bapak SBY ini mampu menunjukkan kecakapannya dalam membaca konteks global maupun regional. Tidak hanya terlatih secara taktis saja, namun beliau juga terlatih secara strategis. Hal ini terlihat dari
tugas internasional yang diembannya termasuk perannya dalam misi perdamaian PBB. Bapak SBY ini mampu menyesuaikan gaya komunikasinya, pendekatan kepemimpinan, hingga pengambilan keputusan berdasarkan lingkungan yang dihadapinya. Hal ini terlihat ketika Bapak SBY bertemu dengan mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon di sela-sela menghadiri Global Summit di Riyadh. Nilai kolaboratif SBY tercermin dalam kepemimpinannya yang mengutamakan partisipasi dan dialog terbuka, di mana ia mendengarkan pandangan timnya untuk pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Beliau juga menerapkan kolaborasi lintas sektor dan antar negara, serta berupaya membangun keselarasan dan kemitraan dalam menyelesaikan konflik serta mencapai tujuan bersama. Di era kepemimpinannya, SBY berusaha menciptakan hubungan yang harmonis dan kesatuan dalam kebinakaan, termasuk dalam hubungan antar negara dengan semboyan Thousand Friends, Zero Enemy, sebuah semboyan yang merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang mampu menjalin kerjasama ke segala penjuru.